Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Maka nama saya Sumiati, saya dari kelompok 2 Sejarah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang Bisnis Bangsa Indonesia, khususnya pada masa liberal. Indonesia pada masa awal kemerdekaan menghadapi berbagai konflik politik dan militer yang mengancam persatuan nasional. Konflik tersebut muncul akibat perbedaan kepentingan, perbuatan kekuasaan, serta ketidakpuasan sejumlah kelompok terhadap pemerintah pusat. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas di video ini ya. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menekankan pada pembagian kekuasaan serta keterlibatan aktif masyarakat. Dalam pembentukan pemerintahan, pembagian kekuasaan dan keterlibatan masyarakat ini disalurkan lewat partai politik. Sistem kepartaian yang dianut oleh masa demokrasi liberal adalah sistem multipartai. Sistem multipartai sendiri adalah sistem politik yang menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk membentuk partai politik. Lawan dari multipartai adalah sistem satu partai, one party system. Di Indonesia pada tahun 1950-an ada banyak sekali partai, sekitar 56 partai politik. Lahirnya sistem demokrasi liberal ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Hai, kalian tahu nggak apa itu pemberontakan PRRI atau Permesta? Pemberontakan ini sangat penting loh bagi Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi pemicunya, misalnya ketidakharmonisan pemerintah pusat dan daerah, terutama di daerah Sulawesi dan Sumatera. Hal itu merupakan akibat dari masalah otonomi daerah serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. PRRI adalah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sementara Permesta adalah Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan keduanya sudah muncul saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949. Akar masalahnya yaitu pembentukan RIS tahun 1949 bersamaan dengan kerusuhan divisi Banteng hingga lainnya menyisakan suatu brigadir saja. Selain itu, ada pula ketidakpuasan dari beberapa daerah seperti Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Akibat adanya berbagai permasalahan tersebut, para perwira militer berinisiatif membentuk Dewan Militer Daerah. Sebagai berikut, yang pertama ada Dewan Banteng, dibentuk pada tanggal 20 Desember 1956 di Sumatera Barat oleh Kolonel Ismail Lengah dan diketuai oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Yang kedua ada Dewan Gajah, dibentuk pada tanggal 22 Desember 1956 di Sumatera Utara oleh Kolonel Maludin Simbolon. Ketiga, Dewan Garuda dibentuk pada pertengahan bulan Januari 1957 di Sumatera Selatan oleh Kolonel Baruyan. Terakhir, Dewan Manguni dibentuk pada 17 Februari 1957 di Manado oleh Mayor Somo. Untuk menumpas pemberontakan, pemerintah mengadakan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi Merdeka, dipimpin oleh Letnan Kolonel Muhammad N. Nanirat. Operasi ini sangat kuat karena musuh memiliki persenjataan modern buatan Amerika Serikat. Selanjutnya, Letnan Kolonel Ahmad Hussein pada tanggal 15 Februari 1964 proklamasi berdirinya Pemerintah Republik Indonesia (PRI) dengan tekanan arteri. Republik Pegawai Negara kali ini merupakan respon atas penolakan tentuan yang diajukan oleh PPRI. Pada saat dimulainya pembangunan, pemerintah PPRI dapat dukungan dari Permesta dan rakyat setempat dengan bergabungnya Permesta dan PPRI. Gerakan kedua kelompok itu disebut dengan Permesta. Akhirnya pemberontakan PPRI Permesta dapat diselesaikan pada bulan Agustus 1558 dan pada tahun 1956 pemerintah membuka kesempatan bagi Indonesia anggota untuk balik ke Indonesia. Kelompok PPRI Ahmad Hussein, Pegawai Negara Maludin Simbolon, Hasan Profesor Dr. Soeharto, Rani Bowo, Sakaidi, Wargo, Tanjung, Sarumpat, Bintang, Saleh, Lahadi, Ayah Tadi, Iman, Jalan, Dia tidak melihat PKI terjadi pada 30 September saat malam hingga dini hari 1 Oktober 1965, seperti dikutip dari buku Sejarah Indonesia kelas 12. Peristiwa ini dimotori oleh pemimpin terakhir PKI, yakni Dipa Nusantara ID atau DNID. Ada juga Syams Kamarul Zaman.
sebagai Ketua Biro Khusus PKI yang diduga sebagai dalang dari kudeta dan pembunuhan yang terjadi pada saat itu. Lalu ada Letkol Untung Syamsuri yang merupakan kunci di balik gerakan G30S PKI. Dia adalah Komandan Batalion 1 Cakra Birawa, pengawal Presiden Soekarno. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. Dia dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di PKI kediamannya. Sementara itu, beberapa orang menjadi diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Kronologi 30 September 1965, PKI mendatangi kediaman Jenderal TNI Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Suprapto, Letnan Jenderal TNI S. Parman, Mayor Jenderal TNI MT Haryono, Mayor Jenderal TNI Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Sutoyo, dan Jenderal AH Nasution. PKI pada 1965, Cakra Birawa di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto mengamankan RRI dan telekomunikasi untuk menyebarkan kabar Bapak Presiden Soekarno dan Ahmad Nasution dalam keadaan selamat. 2 Oktober 1965, pemberontakan PKI dapat dipukul mundur dan TNI mencari tempat mayat korban G30S PKI dibuang. 4 Oktober 1965, mayat korban G30S PKI ditemukan dan diangkat dari lubang buaya. 5 Oktober 1965, seluruh korban dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta Selatan. Presiden Soekarno mengangkat korban sebagai pahlawan revolusi. Tujuan G30S PKI menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan sebagai negara komunisme, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintah, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Penjelasan dari kelompok kami, bila ada kekurangan mohon maaf. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.